Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi sekarang jam 15.04 belum penutupan, ya udah ditutup tapi masih ada pasca market gitu ya. Jadi di sini IHSG masih mengalami kenaikan di mana hari ini IHSG sempat menyentuh di level 6.600 karena BBCA hari ini stock split gitu kan, dan tadi sempat naik tinggi juga. Kalau kita lihat BBCA, nah ini dia BBCA naik tinggi, itu membuat IHSG juga naik tinggi. Kenapa ya? Kalau kita lihat market cap-nya 900 triliun, bagaimana bisa 900 triliun tidak mempengaruhi IHSG seperti itu ya. Jadi perlu kita akui bahwasannya ada dorongan dari perbankan untuk kali ini IHSG tetap hijau seperti itu. Jadi hari ini asing masih melakukan net buy yang cukup masif, melanjutkan pembelian-pembelian sebelumnya di 1 triliun, 1,2 triliun ya. 0,2 triliun juga termasuk besar. Dimana kita hari ini bakalan bahas saham timah kembali. Dimana kalau kita lihat di grup belajar trading hari ini udah merekomendasikan buat teman-teman untuk membeli Inco, bahwasanya tadi jam 9 udah turun di 4.910. Kalau kita lihat Inco tadi juga udah sempat turun ke 4.870 di akhir sesi. 4.870 ya, dijual sama RX yang cukup banyak di situ, dan saya beli di 4.900, dapatnya ke segitu karena tadi di 4.870 di sini udah azan juga. Jadi ya mau nggak mau kita sholat terlebih dahulu, tinggalkan dulu sejenak, ternyata masih ada waktu untuk membeli di 4.900 seperti itu. Dan hari ini asing net sell, akan tetapi kalau kita lihat pembelian IFNIYP, oh ini nanti aja Inco. Jadi seperti itu buat teman-teman. Kalau teman-teman mau masuknya grup mau masuk grup belajar trading, tinggal klik aja di kolom deskripsi, di situ gratis. Buat teman-teman yang mungkin sibuk untuk tidak melakukan analisa, tinggal nanti tunggu aja di sini. Insya Allah kita melakukan rekomendasi seperti itu. Tapi kita ulangi dulu nih, kita ulangi berkali-kali bahwasanya semua disclaimer on, dan kita udah menetapkan batas support. Di situ biasanya supportnya tipis-tipis, jadi 1% 2%. Buat teman-teman, harap kalau memang udah stop loss, kalau mengikuti kita ya stop loss aja, jangan jadi bandel gitu. Bang ini turun 10% lah, kan batas stop lossnya udah jauh-jauh hari gitu kan. Jadi seperti itu buat teman-teman. Kalau teman-teman punya plan sendiri itu lebih bagus menurutku, dan kita gunakan plan teman-teman ini dan rencana dari saya sebagai komparasi, perbandingan mana nih yang ditimbang-timbang, mana nih yang lebih bagus gitu kan, bukan sebagai acuan. Bang punya lu salah bang, terus saya menyalahkan punya teman-teman, enggak, punya kamu yang salah gitu, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita berdiskusi bersama di grup, teman-teman bisa typing juga. Yang mau diskusi saham-saham teman-teman juga di sini ada teman-teman lain yang bakalan bantu juga kalau seumpama saya belum sempet bales. Jadi seperti itu. Nanti tinggal klik aja kolom deskripsi buat masuk ke grupnya belajar trading. Seperti itu. Antam juga kemarin saya rekomendasikan dan batas stop lossnya di situ. Inco juga hari ini saya rekomendasikan. Ya selamat buat yang mau beli gitu kan. Kalau kita lihat di sini ada Medka, Tin, Sinko, dan juga Antam. Kalau kita lihat Medka masih melanjutkan kenaikannya walaupun ada penjualan yang cukup banyak di 3.130. Kalau kita lihat asing net buy 26 billion. YU, ZP, BK, MG. Penjualan CC, KZ, PD. KZ cukup berbahaya kalau seumpama jualan. Perlu diingat. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Medka sendiri, dia masih diakumulasi 5,9 billion untuk hari ini. Asing net buy 26 billion. Kalau kita lihat secara teknikalnya ya seperti yang kita bicarakan kemarin, karena dia udah breakout dari area downtrend, dia di sini ada area downtrend. Nah, ya wajar kalau dia melakukan pelampiasannya gitu kan, naik sangat tinggi sampai ke 3.000. Menurutku cukup lumayan juga Medka, walaupun kalau teman-teman mau beli sekarang perlu hati-hati, karena kalau kita lihat volume hari ini juga cukup kecil walaupun hari ini mengalami kenaikan. Kalau kita lihat MACD dia masih naik gitu, belum melandai, tapi tetap harus hati-hati teman-teman.
Dimana hari ini volumenya yang saya bilang tadi dia mulai menyusut seperti itu. Jadi gunakan trading plan dengan baik, money management yang baik, jangan FOMO. Targetnya ke berapa untuk Metka kalau seumpama nggak jebol ya, seumpama jebolnya kita di sini dulu nih. Kita buat garis di sini. Ya kalau seumpama besok jebol di 3070 ya lanjutnya cuman ke 3200. Tergantung dari teman-teman apakah menurut teman-teman layak untuk dibeli atau enggak kayak gitu. Tapi menurutku resiko sama keuntungannya ya lebih banyak, lebih besar resikonya lah. Ya tapi tergantung dari teman-teman lagi gitu kan, apakah dari segi apa namanya perhitungan teman-teman masih layak untuk diakumulasi atau enggak untuk Metka ya terserah seperti itu. Tapi dari kami sarannya mending cari saham yang lain dulu. Seperti itu untuk Metka. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Tins, dimana hari ini dia sempat naik tinggi, turun, naik juga, ya seperti itulah. Dimana Tins hari ini didistribusi sama asing 3 billion, terus penjualan paling banyak CC dan juga YU, pembelian paling banyak DR dan juga TP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Tins, dia masih diakumulasi juga sepertinya. Sama seperti saham yang punya Metka. Nah ini dia. Oh dia didistribusi akhirnya. Tadi sebelum penutupan dia masih diakumulasi 0, sekian. Dan sekarang udah mulai didistribusi ternyata. Ya kalau kita lihat Tins kita beli di 1.500 pada saat itu, walaupun asing masih distribusi, sekarang udah di 1.600 ya, jadi wajar untuk mengalami koreksi-koreksi. Walaupun hari ini Tins masih naik, walaupun hanya 1 tick tetap aja naik gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Tins, nah ini dia ya, target kita kemarin dari 1.500 targetnya ke 1.575. Lanjut kalau seumpama nanti masih bisa berlanjut, target keduanya di sini 1.700. Nah, di situ bakal sangat berat. Jadi ya hati-hati buat teman-teman, ini area tengah. Kalau teman-teman mau beli target di 1.700 di sini ya, teman-teman. Di 1.700. Aduh. Set. Nah, kalau mau jual cut loss-nya juga dalam 1.575. Ya kalau mau pakai gampang ya pakai MA5 dia ini di sini. MA5-nya dipakai, kalau semama MA jebolnya MA5-nya jebol ya udah targetnya ke support. Jadi gitu untuk Tins menurutku juga masih perlu hati-hati kalau baru mau beli sekarang. Seperti itu. Lanjut ke saham ketiga. Di saham ketiga ada Inco, di mana yang saya bilang tadi saya rekomendasikan di area bawah 4.900. Kalau seumpama cut loss ke 4.800, cut loss-nya 2%. Jadi high risk-nya menurutku cukup menarik. Dimana kalau kita lihat hari ini asing net sell cukup banyak, tapi kalau kita lihat satu bulannya pembelian paling banyak YP, IF dan juga NI. Sekarang pembeliannya paling banyak IF, NI dan juga YP. Jadi secara bandarmologi bandarnya masuk seperti itu, walaupun asingnya keluar. Kalau kita lihat pakai broker summary-nya untuk Inco, nah ini dia. Inco hari ini diakumulasi 1,26, asing keluar 23 billion. Walaupun kalau tadi saya lihat di jam 14.38 ada videonya, asing sempat distribusi 0,5 billion sebelum IF beli. Dimana kalau tadi teman-teman perhatikan sama, sebelum RX buang dari 4.900 turun ke 4.870 ini, IF belum ada. Di sini IF belum ada. IF belum terlahir di sini. IF belum ada, terus RX jualan, IF jadi ada. Ya berarti pembelian untuk menaik bandarmologinya IF hari ini. Jadi gitu ya. Kalau kita lihat pakai teknikalnya, kenapa saya rekomendasikan, kita lihat nih. Dia ada area supportnya yang sering ditunggu itu di 4.800.
Nah, ini dia di 4.800, di sini ada area support. Jadi biasanya dia mental di area 4.800 atau 4.780 biasanya mentok naik lagi. Area targetnya berapa? Area targetnya di sini di area swing. Di area apa namanya? Aduh, jadi lupa kan. Di area akumulasi. Biasanya tuh di sini di area 4.900 sampai ke area 5.200. Kalau mau TP di 5.200 cukup lumayan menurutku tadi. Berarti ada 6%, ada 6%. Ada 6%, terus kalau turun 2%. Ya perbandingannya 1:3. Itu lanjut kalau seumpama masih bisa jebol 5.200, dia bisa lanjut ke 5.600 menutup gap atas. Seperti itu untuk Inco. Kita lanjut Inco juga apa namanya, MACD-nya dia masih bagus, masih tajam menuju ke atas. Walaupun secara stok RSI masih mau dead cross. Udah dead cross. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada Antam, di mana Antam biasanya paling dicintai oleh retail. Pembelian paling banyak sekarang ZP, asing net sell 16 billion. Kalau kita lihat pakai broker summary-nya juga Antam masih didistribusi sama bandarnya. Cukup lumayan 16 billion juga. Asing 16 billion, bandar 16 billion. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk Antam, dia ada support di 1300. Jadi tektokan juga sama, dia 2%. Untuk area cut loss-nya dia masih, menurutku masih bagus, dimana 2 hari ini turun, volumenya juga ikut turun. Lalu MACD dia walaupun udah mulai melandai tapi masih belum tajam menuju ke bawah. Jadi area support sekarang di 2300 ya. Kalau seumpama besok ke 2320 mungkin teman-teman juga bisa buy untuk mengurangi resiko cut loss seperti itu. Jadi kalau cut loss cuma 1%. Gitu ya teman-teman, untuk MACD masih bagus dan ya udah berada di overbought. Seperti itu untuk Antam. Jadi saya ingatkan kembali, semua yang ada rekomendasi dari saya adalah disclaimer on, dan semua terserah dari teman-teman. Saya bukan penasehat finansial teman-teman atau penasehat finansial siapapun. Jadi saya tidak punya beban moral untuk mencuankan teman-teman. Seperti itu. See you next time. Bye bye. Happy nice day.